Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Nurul Asna dengan NPM 3062356035. Dan saya Eva Nadia dengan NPM 3062356031. Pada video kali ini kami akan melakukan observasi di Sekolah Dasar Negeri 1 Sungai Rukam 1 terkait bagaimana pengelolaan bimbingan konseling di sekolah ini. Mari ikuti keseruannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami ingin meminta izin Bapak terkait observasi pada tentang bimbingan konseling yang ada di Sekolah Dasar Negeri 1 Sungai Rukam ini, Bapak. Ya. Jadi mungkin langsung aja ya Pak ya. Dari program bimbingan konseling ini gurunya ada atau tidak ada Pak di sekolah ini, Pak? Secara struktur organisasi memang tidak ada guru khusus BK, tapi tugas BK ini sudah mencakup di dalam tupoksi guru kelas, begitu. Ini Pak. Oke, selanjutnya biasanya bagaimana proses penyusunan program bimbingan konseling ini di sekolahnya, Pak? Dalam menyusun program itu kita ikut alur ilmiahnya aja. Pertama kan kita observasi siswanya, keadaannya, baik keadaan keluarga atau profesi orang tua, lingkungan di desanya, di kampungnya. Kemudian kita tentukan program-programnya, baik program dasar secara global maupun program yang responsif atau situasional. Kemudian setelah kita itu, lalu kita buat programnya, baik prota, promes, dan RPL-nya. Lalu kita akan melakukan evaluasi dari segala proses dan hasilnya. Kalau dalam penyusunan program BK-nya itu, Pak, biasanya dijadikan apa saja yang dijadikan dasar atau acuannya? Untuk acuan program, kita pertama melihat dasar hukumnya dulu. Apakah ini legal atau apa misalnya. Kemudian kita berkaca kepada psikologi siswa kita. Psikologi siswa usia SD kan beda dengan usia SMP, SMA, dan harus sesuai. Kemudian dengan hasil observasi yang sudah kita lakukan, jadi dari situ acuannya. Oke, kalau program BK yang sudah dibuat itu, apakah itu disosialisasikan Pak ke guru dan juga ke siswa? Disosialisasikan kepada guru kan saat rapat dewan guru, kemudian kepada siswa, bahkan kepada orang tua bisa juga saat MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah, saat tahun ajaran baru itu. Bisa dikumpulkan kan itu dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, baik, untuk pelaksanaannya layanan apa saja Pak yang biasa diberikan, yang rutin diberikan kepada siswanya? Untuk layanan BK sendiri kan terbagi menjadi 2 jenis lah ya. Ada layanan individu, ada layanan klasikal. Kalau layanan individu itu misalnya ada situasi siswa ini sedang berkelahi dengan teman misalnya, itu kita berikan layanan individu. Kemudian untuk layanan klasikal ini biasanya tujuannya preventif, bisa misalnya diadakan di ruangan kelas masing-masing, begitu. Caranya Pak, bagaimana yang mengidentifikasi siswa yang membutuhkan layanan khusus? Caranya yaitu dengan kita mengobservasi sikap siswa kita ini selama di lingkungan sekolah. Kemudian kita juga mengamati data pendukung yang lain yang kita anggap kita perlukan. Kalau misal kayak penerapan programnya ini Pak, tantangan terbesarnya itu apa Pak? Tantangan terbesarnya itu pelaksanaan di lapangannya itu lah. Kemudian keterbatasan waktu, apalagi kita ini kan karena guru SD ini guru kelas kan otomatis banyak yang kita ampu, bukan cuma BK saja, tapi ada mapel lain yang harus kita ampu.
Jadi itu waktu. Kemudian keterbukaan siswa. Kadang siswa ini dia tidak terbuka terhadap guru katanya. Dia menutup diri bisa juga, itu menjadi tantangan. Kemudian pengaruh gadget ini sangat berpengaruh kepada siswa. Yaitu. Selain itu, Pak, misal kayak untuk pelatihannya Pak, ada pelatihan rutin nggak Pak? Untuk pelatihan rutin biasanya itu ada bagi guru BK yang definitif. Ada biasanya dalam forum MBG BK namanya. Berarti semua guru ya Bapak di ada. Nah itu guru SD, SMP dan SMA. Kalau guru kelas kan karena tidak BK definitif, tapi mencakup dalam tupoksi itu biasanya bisa dimasukkan, disisipkan materinya dalam KKG. Dan bisa juga ikut pelatihan mandiri. Atau dalam KKG bisa juga mengundang psikolog juga. Selanjutnya ke proses evaluasinya Pak. Bagaimana proses evaluasi program BK itu dilakukan di sekolah ini? Pertama-tama kita kumpulkan data dari program kita itu, lalu kita analisis datanya, lalu setelah kita analisis nanti kita laporkan ke atasannya, itu kepala sekolah, baru dari kita diskusikan, lalu diberi tindak lanjut apakah program itu ada yang diperbaiki atau bagaimana ya. Apakah hasil evaluasi tersebut digunakan untuk memperbaiki atau menyusun program BK berikutnya Pak? Nah itu sudah pasti deh Pak. Hasil evaluasi itu akan menjadi dasar utama untuk perbaikan layanan BK di tahun ajaran berikutnya. Baik Bapak, mungkin ya itu saja observasi yang kami lakukan pada hari ini. Terima kasih Bapak atas waktunya dan ketersediaannya. Untuk itu kami terima kasih banyak lagi Pak. Ya sama-sama. Bila ada sesuatu hal lagi yang ingin ditanyakan atau diwawancarakan, bisa datangnya lagi ke sekolahan ini. Kami sangat welcome. Tinggi Bapak, terima kasih Bapak. Baik, kesimpulan dari hasil wawancara kami pada hari ini, yang pertama itu dulu dari proses penyusunan program bimbingan BK-nya. Nah, di sekolah ini program BK-nya disusun dia berdasarkan kondisi sekolah, kondisi siswa, dan visi misi dari sekolah itu tersebut agar sesuai dengan kebutuhan siswanya. Kemudian untuk program BK-nya ini dia akan disosialisasikan kepada guru-guru, terkhusus guru wali kelas, karena program ini ditugaskan kepada guru wali kelas masing-masing karena dia tidak adanya guru BK khusus di Sekolah Dasar Negeri 1 Sungai Rekam 1 ini. Nah, kemudian untuk pelaksanaannya BK ini sendiri ada yang secara umum dan juga secara individu. Jadi sesuai dengan kondisi siswa saja. Selanjutnya untuk proses evaluasi program BK di sekolah ini tentu akan digunakan untuk memperbaiki penyusunan program BK yang akan disusun berikutnya. Baik, itu saja observasi yang kami lakukan pada program BK di SDN 1 Sungai Rekam 1 ini. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.